Bismillah, I start my day with a smile and a prayer. I'm on my way. Guided by faith, I find my peace in the beauty of Islam. My heart's at ease. Ooh, yeah. Allahu Akbar, I'm feeling divine. Spreading love and peace, it's a heavenly vibe. Everywhere I see and every step I take, I'm living my life, my Islam, no mistakes. Shine bright, be true, that's the way to be. Embracing the deen, I'm soaring, feeling free. Yeah. Allahu Akbar, I'm feeling divine. Spreading love and peace, it's a heavenly vibe. Everywhere I see and every step I take, I'm living my life, my Islam, no mistakes. Shine bright, be true, that's the way to be. Embracing the deen, I'm soaring, feeling free. Yeah. Allahu Akbar, I'm feeling divine. Spreading love and peace, it's a heavenly vibe. Everywhere I see and every step I take, I'm living my life, my Islam, no mistakes. Shine bright, be true, that's the way to be. Embracing the deen, I'm soaring, feeling free. Bismillah, I start my day with a smile and a prayer. I'm on my way. Guided by faith, I find my peace in the beauty of Islam. My heart's at ease. Ooh, yeah. Go! Go! Bola, pemimpin acara. Hormat. Gerak. Satu, ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Siap. Gerak. Luruskan. Jalan di depan. Gerak. Jalan, maju. Jalan. Buka formasi.
Acara selesai dan selalu dibubarkan oleh pemimpin upacara. Kekuatan, balik, kanan, bubar, kanan, kanan.
biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan mulai dengan membaca doa. Untuk ketua kelas boleh dipimpin dulu ya, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbu, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelum belajar ini kemarin? Sistem reproduksi pada apa? Pada manusia ya. Terakhir pada laki-laki, benar. Pada manusia. Masih ingat ada apa aja? Kita belajar tentang materi apa aja? Pembelahan sel. Terus? Apa? Organ-organ pada organ-organ reproduksi pada siapa? Laki-laki. Kemudian organ-organ reproduksi pada perempuan. Terus pembentukan sel. Apa aja pembentukan sel? Ada dua, apa aja? Bukan, pembentukan sel kelamin maksudnya saja. Apa tuh? Spermatogenesis ya. Oke. Terakhir kita belajar tentang apa? Fertilisasi. Ya, itu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengakhiri gelar itu dan kita juga sudah mengambil nilai, sehingga hari ini insya Allah kita akan belajar melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, sistem reproduksi pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak tumbuhan itu bereproduksi dengan cara apa deh? Saya tahu kalian, ada yang tahu? Dengan spek, oke. Cangkok. Ada lagi mbak? Itu buatan ya, dibantu sama manusia ya. Kalau spek kan harus, kamu mbak? Disumping apa itu? Disumping. Dicangkok maksudnya ya? Di spek. Ya mbak, silakan mbak, apa mbak? Yang bibitnya menyemai bibit. Menyemai bibit, oke, menyemai bibit ya. Berarti dari bibit atau biji dari tanaman tersebut ya. Terus apa lagi? Stek, tadi cangkok, menyemai bibit, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar ke apa aja sih Zah jenis-jenisnya ya reproduksi pada tumbuhan, kita akan menonton video dulu nih. Menonton video tentang gimana sih keadaan produksi pertanian di Indonesia dan di luar negeri, bedanya apa? Dan kalian pada dengar nggak kalau misalnya di Indonesia itu kalau masa panen justru harga sayurnya murah dong. Coba jeruk deh 15.000 kemarin berapa kilo? 2 kilo. Kalian bayangkan kalau jeruk 15.000 2 kilo, berarti dari petaninya berapa? Kemungkinan besar di petaninya mungkin di bawah 10.000 kan? 5.000, 7.000, 6.000 gitu. Itu padahal nanamnya dengan susah payah. Oke, kita akan lihat video gimana sih keadaan pertanian Indonesia dan di luar negeri kalau dibandingkan ya. Jadi paradigma yang terbentuk nih, dan ini Ustazah pinginnya gini. Sebelum kita belajar tentang reproduksi tumbuhan, kalian harus punya pemikiran dulu bahwa jadi petani atau ngurusin tumbuh apa ya, punya ketertarikan tentang tumbuhan itu bukan berarti kamu apa ya tertinggal gitu. Kalau di Indonesia petani itu identik dengan apa coba? Bajaknya pakai apa? Pakai sapi atau kerbau ya? Pakai kerbau sih lebih tepat ya, pakai kerbau. Terus masih mentok-mentoknya pakai alat bajak yang tau kan, traktor bajak itu kan, nah yang bunyi itu kan gitu. Nah itu kalau kita masih berpikir kayak gitu berarti kita belum berkembang. Kalau orang luar negeri alat yang digunakan untuk pertaniannya sudah canggih. Apa aja sih reproduksi pada tumbuhan? Saya udah nyiapin LKPD, lembar kerja peserta didik ya berempat yang dikerjakan per kelompok. Oke, dalam berkelompok. Nomor 1 dari video yang ditayangkan tuliskan perasaan apa yang terjadi. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya apa dari video tadi. Dari video tentang berasa reproduksi berasa harus import. Ini apa? Ya udah boleh deh. Dan tetap saja. Terus di situ ya. Bisa dilengkapi. Oh lagi nih teknologinya dorong masih terbesar
petani di luar negeri lebih maju daripada petani di Indonesia, karena di luar negeri alat teknologinya lebih maju, sedangkan di Indonesia alat masih menggunakan kerbau dan juga traktor, jadi itu menghabiskan banyak tenaga. Insyaallah. Yuk beri tepuk tangan. Dan perkembangan teknologi di Indonesia yang memiliki potensi besar, namun ironisnya tidak mendapat pemeliharaan yang memadai. Solusinya, kami ingin para generasi muda menghilangkan pandangan dan stigma buruk terhadap para petani dan meningkatkan minat terhadap ladang pertanian. Insyaallah. Beri tepuk tangan. Pesan kami terhadap perkembangan teknologi terhadap perkembangan teknologi itu saat ini karena Indonesia tidak hanya sangat luas, tapi minat teknologi pada pertanian dan masih banyak menggunakan beras impor dari Vietnam dan Thailand. Insyaallah. Yuk beri tepuk tangan. Indonesia belum bisa memadai. Padahal padi adalah sumber daya terbesar di Indonesia. Sehingga Indonesia masih mengimpor beras dari luar dan membuat harga jual beras di Indonesia lebih tinggi dari negara berkembang. Masya Allah. Yuk tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kelompok kami pada video tersebut adalah prihatin dan miris kepada petani di Indonesia, terutama petani beras, karena kualitas dan harga tidak seimbang dan kalah dengan negara lain, Thailand dan Vietnam. Masya Allah. Coba Mbak. Hebat, hebat. Hebat. Masya Allah. Mbak perhatikan LKPD-nya. LKPD ini akan membantu kalian untuk menemukan pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi di LKPD itu silakan dikerjakan dengan bantuan kalian cari informasi dari buku PDF yang Ustazah sudah kirimkan kelompok di masing-masing kelompok di grup kelas ya. Ya, terus nanti tumbuhan berbiji, terus tumbuhan apa lagi kan di situ ada kan? Nanti nama lakinya, tumbuhan ini nama lakinya. Tumbuhan itu bawahnya tumbuhan berbiji itu dibagi jadi dua kan? Oh iya, gimana seperti Duduk kayak kemarin ya, Makanya ini sampah. Bukan putih. Iya Mbak? Itu enggak. Boleh buka modul boleh ya, kalau misalnya mau buka modul boleh. Nah, ini aku Jadi tumbuhan berbiji itu dibagi jadi dua. Apa? Cuma satu aja apa tumbuhan berbiji apa? Tumbuhan berbiji. Itu sampai dua kelompoknya Lea dan 3, 4 yang terakhir kelompoknya Sabrina. Dari Dovita, tumbuhan berut, Briophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri batang biji berada dalam batang buah stabil. Namun dalam batang buah adalah bagian biji yang besar yang dipenuhi oleh ayam buah yang mengalami kembang merah. Bagian tumbuh yang tangan itu umbi dan alami. Yang kedua kentang, bagian tumbuh yang ditanam umbi dan alami. Dan bagian yang ketiga bunga alamanda. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, alam dan buatan. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak dengan batang manusia, pertama mangga, jeruk, bawang putih, jambu, singkong, alpukat. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan induk-induk baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Dan kita akan ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini Ustazah yang dimaksud dengan vegetatif itu. Vegetatif itu adalah dia berkembang biak tapi tidak dengan penyerbukan atau apa fertilisasi. Terus gimana cara perkembangbiakan vegetatif ini Zah? Tadi kalian udah cari 10 tanaman atau tumbuhan ya, atau sayur-sayuran, buah-buahan. Gimana Zah cara perkembangbiakannya? Bisa lewat akar, daun, dan batang. Dengan bantuan siapa? Kenapa Zah bisa berkembang sendiri tanpa harus penyerbukan? Karena ada sel marister. Apa itu? Apa Zah sel maristermatik itu? Sel pertumbuhan.
Pelajaran pada hari ini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ya. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Berterima kasih atas partisipasi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan nyata kita. Nah, Ustazah minta maaf kalau ada kesalahan kepada Allah. Ustazah maaf. Ustazah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa belajar prestasi bisa Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semua ya? Ya.
wilayah regional yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan ACTT turnamen game. Jadi sekarang kita bagi jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok tunjuk siapa ketuanya. Ketuanya tugasnya apa? Mengambil soal dari itu saja buat kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Setiap kelas itu kalian berbeda-beda. Soalnya mudah banget. Paham? Setelah itu setelah diambil, kalian bawa ke tempatnya, diskusikan jawabannya apa. Setelah itu kalian tulis di sini nanti jawabannya apa. Terus dijawab lagi. Siapa yang paling banyak jawaban yang benar dapat satu dari itu saja. Paham? Oke, ditunjuk kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya siapa? Ada yang punya sejauh lain? Itu nomor 3. Nomor berapa itu? Ya, kelompok berapa? 1. Nomor 1 maksudnya dia kelompok berapa? Dia cepat. Kelompok berapa? Kelompok berapa sih? Kelompok 3. Ustazah, saya dijawabkan dengan info dulu sebelum sama aja kan? Ayo, kita kelompok berapa sih? Kelompok 4. Kelompok 3. Kita kelompok berapa? Kalau maju sini. Ustazah udah pernah ngejelasin ini. Oke, setelah Ustazah koreksi bisa kita lihat sama-sama bahwa yang menang adalah kelompok 1. Baca karya akal kepada kalian. Nilainya nggak beda jauh. Ada yang 10, 7, 9, dan 8. Sama beda tipis. Cuma beda 1. Ustazah kasih satu ke kalian. Dan Ustazah kasih ini buat keluarga. Setelah ini ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya jangan ucapkan alhamdulillah. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ustazah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap belajar semua? Minggu kemarin sudah Ustazah bagi kelompok bahwa hari ini kita akan belajar tentang kerajinan dari sedotan. Oke, sebelumnya Ustazah akan lihat dulu tutorial untuk membuat kerajinan sedotan. Silakan diperhatikan cara membuat atau tutorial membuat kerajinan dari sedotan. Silakan lihat dulu sedotannya. Setiap kelompok silakan membuat sebanyak mungkin. Nanti ditaruh di pot, ya. Silakan setiap kelompok kerjakan masing-masing. Ya, dimulai dari sekarang. Gimana sih?
Nih, penting. Ini. Jangan gila lambat. Bunganya nanti dikumpulkan di kantor, kemudian itu namanya bunga apa namanya? Lavender. Oke. Ini namanya lavender. Kerajinan dan sedangkan fungsinya menjadi bunga lavender. Jadi kalau misalnya ada sampah berupa sedotan, jadi tidak dibuang sembarangan, bisa dibuat menjadi bunga atau dibuat kerajinan yang lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saja mohon maaf. Sebelum diakhiri, mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini Ustaz akan menyampaikan materi pelajaran tentang hari akhir. Ada tahu apa itu hari akhir? Siapa yang tahu kapan terjadinya hari akhir? Allah. Kira-kira kalau pas hari akhir apa yang terjadi di dunia ini? Tentang peristiwa hari akhir. Ustaz Nina, coba buka Qurannya, buka surat Al-Ma'idah. Ya, sih ya bukanya. Buka surat Al-Ma'idah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan bulu-bulu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tahu bahwasanya beriman kepada hari akhir itu termasuk beriman. Berapa? Lima. Nanti terus beriman. Ya. Rasul. Malaikat. Kiamat. Kitab. Oke. Kita harus belajar, ya. Karena kalau tidak memberikan tahu waktunya, tahu bukan hari apa. Kalau hari tahu hari apa? Jumat. Tapi silakan coba buat ini. Betul. Oke. Bulan depan. Ini kita. Ya itu harus siap. Tapi harus kasih tahu, ya. Tadi ada kecil, besar, ya. Nah, kalau sudah sudah kumpul semua, ya ada
ada mati, ada bisa, terus ya. Itu alhamdulillah jadinya hari-hari karena itu seperti itu ya. Jadi peristiwa sangat luar biasa. Ketika peristiwa itu ya, kita tidak akan memikirkan melakukan hal lain ya, misalkan ya nanti masih depan ya mau bersiapan ketemu hari akhir bisa ya. Mungkin nanti kalau kita sepatu, ayo kita beri bareng. Tentunya masing-masing kalau dengan satu tahun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, ketua kelasnya silahkan siapkan terlebih dahulu. Duduk rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kita masih diberi nikmat sehat sama Allah. Bagaimana nih perasaan kalian hari ini? Apakah happy? Atau ada yang lagi sedih? Happy ya? Oke, alhamdulillah. Semoga mood happy kalian dan kita semua selalu terjaga sampai sore. Setelah ingin mengingatkan untuk kesepakatan kelas kita. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, berbicara ketika diizinkan. Jadi, kalau misalnya kalian sedang berbicara, ustazah diam, dan ketika ustazah berbicara, kalian semua diam. Selanjutnya, boleh mencatat apa yang perlu dicatat, dan ketika menurut kalian tidak perlu dicatat dan ada di buku, boleh untuk tidak dicatat. Sekarang silahkan buka buku cetaknya halaman berapa? Halaman 47. Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran apa saja
Dengarkan Ustazah. Tadi kalian sudah mengambil satu topik yang akan kalian tulis menjadi teks deskripsi ya. Sudah, setiap kelompok topiknya berbeda-beda. Iya, empat topiknya sama tapi membuat Sudah Mas Reva mau deskripsiin siapa? Mas Anda ya? Saya mempunyai teman bernama Ali. Kadang belum menjadi Apa aja sih tulisannya? Pertama tulis judul. Judulnya di sini lagi. Orang yang pertama. Karena Mas Azril barusan Mas Azril berkata tidak asal, maka seperti kesepakatan kita tadi, gimana Mas? Iya, bernyanyi apa? Bernyanyi lagu apa? Lagu nasional Indonesia. Judulnya apa? Iya, Bangsa Pancasila. Boleh silakan Mas Azril maju ke depan. Santosa. Nah ini contohnya ya, kalau kalian bergabung biasa, konsekuensinya maju ke depan nyanyi lagu nasional Indonesia. Coba beri tepuk tangan buat suaranya Mas Azril. Aduh, gak boleh mengerasa lagi ya. Kita siap dari kelompok 3, coba kelompok 3 maju semua. Jangan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Cuma semua judul nanti baca satu-satu yuk. Mas Banu mempresentasikan hasil. Tentang apa Mas Banu? Lihat lapangan bola. Yuk silakan. Lapangan bola sudah menjadi tempat bermain bola dan jarak jauh sangat bagus. Apalagi kita bermain dengan teman, seru sekali. Lapangan bola ada 2 gawang. Pertandingan bola adalah 11 orang melawan 11 orang. Kedua tim saling bersaing untuk memasukkan bola di gawang musuh. Itulah gambar buku tentang lapangan bola. Lapangan yang sangat indah dan hijau. Iya, Masya Allah. Coba kita tepuk tangan yang lain. Kalau kamu sudah memahami apa itu teks deskripsi, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Nah, gimana pelajaran hari ini? Mudah atau tidak? Jadi, udah pada bisa ya kalau disuruh membuat teks deskripsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang semangat, gak usah. Ketika Ustadz tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang icon-icon yang ada di Docs Google
Chrome. Nah, di sini Ustadz ada ice breaking sedikit agar nanti teman-teman itu dapat fokus ketika belajar ya. Yang namanya orang ketiga. Ada yang udah tahu ice breaking orang ketiga? Belum tahu? Oke. Jadi untuk cara permainannya nanti kalian akan menebak orang ketiganya itu siapa. Cluenya itu orang ketiga adalah, misalnya nih, start. Orang pertama itu Cinda, orang keduanya itu Azrina, orang ketiganya adalah Balkis. Begitu. Oke, bisa kita mulai? Coba ya. Orang pertama itu Ustadz, orang keduanya itu Naura, siapa orang ketiganya? Coba ulang siapa? Ulang. Orang ketiganya adalah Sarah, benar. Oke, ulang kita ya. Orang pertama itu Sarah, orang kedua itu Amanda. Siapa orang ketiganya? Salah. Siapa? Arifah, benar. Orang ketiganya itu adalah Arifah. Oke, kita cukupkan dulu, kita lanjut di yang berikutnya. Nah, kita langsung aja. Jadi di sini untuk di Google Docs itu kan banyak sekali untuk icon-iconnya ya. Kalian bisa langsung buka aja di Google Docs, itu buka Google Chrome. Setelah itu kalian pilih yang Docs itu bahasa Inggris, dan untuk yang bahasa Indonesianya itu dokumen. Bagaimana, udah ketemu semua? Kita pilih yang ini di tanda plusnya. Oke, setelah itu diklik lagi yang di ini titik-titik yang seperti kotak ini. Terus kita cari yang docs atau dokumen. Dokumen itu bahasa Indonesianya, ketika bahasa Inggris itu docs seperti ini. Oke, udah. Jadi nanti ketika udah, maka bisa dipilih yang dokumen kosong ini. Maka seperti ini jadinya. Udah semua yang terbuka? Sudah. Nah, setelah itu kita langsung praktek ya. Semuanya bisa tulis dulu untuk cara memasukkan gambar ke dalam docs. Nah, bisa dicatat dulu untuk anak-anak. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Yang itu yang sudah Ustadz tuliskan, Ustadz jelaskan. Sekarang kita langsung praktek aja. Jadi untuk step pertama tadi apa? Oke, semuanya klik sisipkan yang di Google Dokumen. Semuanya klik sisipkan. Di situ kan ada ya tulisan klik sisipkan. Ini yang bagian atas ini, itu kan ada tulisan sisipkan. Ya. Ini sisipkan di atas. Sisipkan. Bahasa Inggris. Berarti insert. Bahasa Indonesia sisipkan, bahasa Inggrisnya insert. Oke, setelah itu apa? Gambar. Insert udah? Itu pilih gambar. Habis itu pilih gambar. Nah, bahasa Indonesianya itu gambar atau bahasa Inggrisnya itu image. Image. Nah, setelah itu kalian bisa pilih di image. Image ya. Pilih di image, habis itu kalian coba upload dari komputer. Ya, yang atas sendiri pokoknya. Step yang kedua itu pilih dari internet ya. Oke, semuanya klik yang nomor 2 yang dari internet itu. Gimana Balkis? Cobainnya di kelas dulu. Habis itu balik, insert. Terus ke image, search. Kalian tinggal cari, misal mau mencari apa, bunga atau apa, coba. Bunga. Ya. Kucing, terserah. Bisa langsung aja untuk diklik. Silakan untuk memasukkan fotonya. Bunga. Ini gimana tadi? Bunga aja lah biar Habis itu di enter. Praktek cara mengupload gambar dari komputer atau dari internet pada bisa semua? Bisa semua? Oke, sekarang Ustadz mau tanya nih sama salah satunya. Misal sama kamu, gimana Cinda? Cara mengupload gambar dari
komputer itu bagaimana? Klik sisipkan setelah itu pilih gambar. Pilih gambar, pilih upload dari komputer ketika sudah ada gambarnya, atau pilih yang telusuri internet untuk mencari gambar di internet. Oke. Nah, bagaimana pengalaman kalian pertama kali untuk mengupload gambar dari komputer atau dari internet? Seru apa enggak? Seru. Satu. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi yang sangatlah bagus sekali. Nah, jadi teruslah semangat untuk menggapai cita-cita. Percayalah bahwa menggapai cita-cita itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan sekeras tenaga agar kita bisa membahagiakan orang tua. Oke, dari Ustadz akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberikan nikmat iman, bisa serta bisa. Salawat beriring salam marilah kita kepada baginda Nabi Allah para keluarga, para kerabat serta kita keluarga yang sama Allah. Semoga mendapatkan syafaat Rabbul Alamin. Amin. Baiklah, anak-anakku yang bola kau jaga bola
Jadi tadi ambil dari kita ya. Kita mulai bermain bola kecil. Mungkin ini belum berakhir. Nanti akan ada bermain mungkin. Terus juga tadi ada sedikit banyaknya ada salah juga. Itu kan waktu yang berakhir itu 3 orang itu 3 kali itu terakhir itu orang ada kawannya setelah itu baru berhenti ada beberapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa belajar bersamamu pasti bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian mendapatkan berkah pada hari ini. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini Ustadz itu mengajar bahasa Lampung, dan di sini itu kita praktek tentang membaca teks bubalahan. Di sini ada yang tahu teks bubalahan? Bahwa orang yang melakukan percakapan dalam bahasa Lampung itu sudah ada teksnya ya. Nanti kalian bisa melakukan praktek menggunakan teksnya dan langsung untuk kita analisis. Kira-kira itu teksnya berisi tentang apa dan kira-kira itu teksnya berisi tentang dialek apa, begitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja untuk praktek teks bubalahan. Di sini Ustadz minta tolong untuk 2 awal. Silakan siapa yang mau sukarela agar dapat maju ke depan. Saya nanti aja. Nah, nanti kamu baca dari sini. Kal. Nah, kan di sini kan 2 nih, karena kalian berdua berarti disesuaikan. Berarti nanti jelas kode minta bangko Pak Harun gitu ya. Oke, teman-teman yang akan memerankan dalam teks bubalahan di sini, silakan untuk yang pertama. Oke, silakan untuk teks bubalahannya bisa mulai dari Oke, tepuk tangan untuk dua silakan sering dari tempat dan melakukan praktek dalam teks bubalahan. Jadi dalam itu ada si Darel sama Haikal. Nah, Darel sama Haikal itu mereka telah istirahat sewaktu telah selesai pelajaran IPS. Nah, si Darel ini bertanya sama si Haikal, dan sama Haikal pun dijelaskan tentang pelajaran IPS tersebut, bahwa pelajaran IPS yang telah disampaikan oleh Pak Harun itu membahas tentang pengetahuan prosedural. Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang pengetahuan prosedural itu? Ada yang tahu? Enggak. Jadi pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan atau ilmu yang mengikuti prosedur atau aturan. Jadi ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan
atau ilmu faktual berdasarkan seperti fakta, hal-hal yang nyata dan dapat ditangkap dengan panca indera itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kurang lebihnya untuk pengetahuan prosedural itu adalah yang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan kaidah yang ada. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Cukup? Oke. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang hari ini, tes kubalahan yang telah dipraktekkan pada hari ini itu mendapatkan pengetahuan tambahan untuk kita semua dan memperkaya tentang bahasa Lampung kita sendiri. Dari Ustadz, apabila ada salah kata, Ustadz mohon maaf, dan kepada Allah Ustadz ucapkan astagfirullahaladzim. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pasti bisa. Masih kurang kompak ya. Apa kabarnya hari ini? Sekarang belajar apa, Mas? Seni budaya. Ya, minggu sebelumnya atau minggu kemarin itu sudah Ustazah kasih tugas tentang seni budaya itu tentang apa? Lagu daerah. Di mana lagu daerah itu di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai ciri khas, yaitu termasuk lagu ciri khasnya budaya tersebut, gitu ya. Jadi untuk materi saat ini kemarin sudah saya tugaskan kita akan menyanyikan lagu daerah masing-masing atau daerah yang dihafal. Jadi Ustazah minta hari ini setiap siswa itu maju ke depan untuk menyanyikan lagu daerahnya. Ya. Oke, untuk siswa yang pertama untuk menyanyikan lagu daerah itu dimulai dari Mas Fahri. Untuk Mas Fahri silakan untuk depan menyanyikan lagu daerah Lampung. Sampai pantai laut jauh, pesisir berpadu, dari saya di Lombok. Sampai pantai laut jauh.
Baru saja akan mengenalkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya Mbak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks berunsur. Kalian lihat dulu video yang akan saja tayangkan. Ada pokok kecil, usia pokok ini sekitar 80 tahun. Ya, sekarang pesannya aja. Campurkan cabai giling halus dan cabai rawit. Aku pakai terasi dikit, tapi opsional ya. Tambahkan gula merah dan gula pasir selanjutnya. Kasih air, lalu panaskan supaya larut. Aku juga tambahkan lakukan maizena supaya lebih awet. Kalau kalian mau jualan di wajan yang lain, panaskan jus creamy atau matcha yang sudah dihaluskan. Kurang lebih terkenal tekniknya. Tambahkan saus cabainya. Video yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, kira-kira ada yang tahu definition of procedural text itu apa? Ada yang mau jawab? Ya, cara membuat rujak. Terus? Ya, bahan-bahan prosedur teks adalah, coba Mbak Cika dibaca Mbak Cika. Layar prosedur teks adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, dan digunakan melalui langkah-langkah yang berkoordinasi. iya, dari sini kalian bisa adalah informasi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Di video tadi membuat apa? Rujak Iya, langkah-langkah membuat rujak Aceh. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat. Dan Malika, kurang Mbak Malika? Iya, benar ya. Goalsnya itu how to make a cup of instant coffee. Iya, yang ingredients ini kan coba. Iya. Selanjutnya ada step-stepnya yang mana, Mbak? Ya, ada first, then, dan yang lainnya seperti contohnya. Coba notabnya jika kalian susun menjadi urutan yang tepat. Yang goals yang mana? Itu sudah ada double-nya, tinggal nempel aja. Yang goals yang mana? Yang metode yang mana? Ini lembar kerjanya. Tulis nama kelompok kalian dulu ya. Tulis anggota kelompok di sini. No, nanti. Tulis dulu. Setelah itu kalian buka setiap potongan kalimat dan diskusikan kepada teman kalian. Kira-kira yang pertama yang masuk dalam goals itu kalimat yang mana dari potongan-potongan itu? Coba dibaca dulu potongan kalimatnya.
depan. Silakan belajar menulis. Jadi itu aja yang saya disampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini Ustazah akan melaksanakan ulangan harian ya. Ulangan harian tentang apa, Mas? Judulnya apa? Bab satunya? Hakikat ilmu sains. Hakikat ilmu sains. Nah, silakan yang berhubungan dengan IPA, baik modul maupun buku tulisnya boleh disimpan dulu di tas. Dan menyediakan satu lembar untuk oret-oretan. Nggak boleh. Coret-coretannya harus dikompos ya. Boleh. Kertasnya harus bagus, boleh kertas bekas juga nggak apa-apa. Jadi soalnya ada 6 soal. Dan kalian mengerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang saling bekerja sama. Kalau ada yang ketahuan
dalam rangka membangun kesadaran tentang kesehatan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Satuan pendidikan kami memiliki beberapa program yang dapat membangun kesadaran mental khususnya kepada peserta didik, yaitu dengan mengadakan layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan klasikal atau layanan informasi dan layanan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, dalam satuan pendidikan kami juga bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas untuk menjamin kesehatan pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Quinsa Syafina Putri, salah satu siswa SMP IT Ikro Gedong Tataan, akan memperkenalkan ekskul unggulan yang terdapat di sekolah kami. SMP IT Ikro Gedong Tataan adalah salah satu sekolah Islami di Gedong Tataan yang memiliki beberapa ekskul unggulan, antara lain panahan, kiro, futsal, OSIS, dan pramuka. Berikut adalah cuplikan dari masing-masing ekskulnya. حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
persatuan di antara kita. Marilah kawan, satukan barisan, menjunjung tinggi persaudaraan di ajang lomba Gebiar Pramuka. Marilah kawan, kuatkan barisan, menjunjung tinggi persatuan di antara kita. Marilah kawan, satukan barisan, menjunjung tinggi persaudaraan di ajang lomba Gebiar Pramuka. lalu lintas ini. Lalu lintas ada